Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga insyaallah kita bisa kembali menelaah, mengkaji kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, yang mana tidak lain dan tidak bukan ini merupakan karya, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sedikit kita mengulang pembahasan sebelumnya bahwasannya Hudzaifah ibn Yaman memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah nasihat kepada kita, kepada para penuntut ilmu, kepada kaum muslimin untuk senantiasa istiqamah di atas kitabullah, ya, di atas Al-Quran, dalam menyampaikan kebenaran, ya, dalam menyampaikan yang hak, serta tidak mencampur adukannya dengan yang batil, sebagaimana larangan ini tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian beliau memerintahkan kepada kita untuk senantiasa istiqamah ala siratal mustaqim wa ala manhajil haq, untuk beristiqamah di atas jalan yang lurus ini, di atas manhaj yang benar, karena dengan itu, ya, seseorang akan memiliki kedudukan yang mulia dengan syarat dia kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat dia kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kunci agar kita mendapatkan kemuliaan ini adalah apa? Adalah kita istiqamah. Wa antakunu ala istiqamah. Ya, fokus, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Fa in miltum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Jika kita condong ke kanan dan ke kiri, maka tentu wal'iyadu billah, orang tersebut akan jatuh ke dalam kesesatan dengan jarak kesesatan yang sangat jauh. Yang kemudian penulis melanjutkan kembali, fa inna siratallahi kama rasmahu Rasulullah alaihi salatu wassalam hinama tala qala Allah tabaraka wa ta'ala wa anna hadha siratul mustaqim wa anna hadha siratul mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka sesungguhnya jalan Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah gambar. Yani khata mustaqiman wa qala hadha siratullahul mustaqim. Hadha siratullahi mustaqiman. Yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambar sebuah garis yang lurus dan menyatakan hadha siratullahi mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambar garis lurus, kemudian menyatakan hadza siratullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Yang kemudian tidak sampai di situ saja. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang menggambar wa khata an shimalihi wa khututan wa an yaminihi khututan. Yang mana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambar di samping kiri dan di kanannya. Ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan kesesatan. Ya. Wa ala kulli sabil minha syaitan, yang mana di setiap jalan kesesatan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Minasyayatinul ins wa min syayatinul jin, baik setan dari golongan manusia atau setan yang dari golongan jin. Waliyadzubillah. Ya. Itu akan mengajak kepadanya. Maka dari itu, ya, nasihat dari Hudzaifah ibnul Yaman itu perlu kita lihat lagi, perlu kita pegang, di mana beliau menyatakan fa in miltum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Akan tetapi jika sesungguhnya engkau condong ke kiri dan ke kanan, atau ke kanan dan ke kiri, maka sungguh engkau tersesat dalam kesesatan yang jauh. Sehingga perkara yang harus kita perhatikan adalah antasbutu ala siratillah, yakni engkau kokoh dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, tasbutu ala siratillah. Ya, kokoh, teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak menoleh, ya, kepada jalan-jalan yang subul. Nah, yang kemudian, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang sebagaimana kemarin, ya, di pembahasan sebelumnya telah kita singgung, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sesungguhnya inilah jalan Allah yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah ia, wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti subul. Di antara penafsiran para ulama berkaitan dengan subul ini bukanlah jalan maksiat, bukan jalan maksiat, akan tetapi jalan kebid'ahan, kesesatan, ya. Jalan sesat, yakni bid'ah dan syubhat di dalamnya. Maka dari itu, ya, penting kita memperhatikan tata cara kita dalam beragama. Jangan sampai kita terjatuh kepada apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita baca sebelum kita memulai dengan materi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya, wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Maka penting bagi kita untuk senantiasa, ya, mengintrospeksi diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meng-cross check ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak terjatuh kepada subul, ya, kepada bid'ah, kepada kesesatan-kesesatan, kepada syubhat-syubhat. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabaqun, ya,
yang sabiqun bil khairat adalah mereka orang-orang yang yatawarra'u 'anis syubhat wa yabta'idu anha, orang-orang yang hati-hati dari syubhat, orang-orang yang menjauhi syubhat, ya. Mereka fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang kemudian kata beliau, minasyayatin al-ins wal jin wal iyadu billah wa siratullahul mustaqim man salakahu faqad hamahu Allah tabaraka wa ta'ala minasyayatin lianna kitabillah huwa ar-ra'id wa qa'idu wa sunnatu Rasulullah kadzalik. Yang mana jika seseorang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sabar atas cobaan di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Hamahullahu tabaraka wa taala minasyayatin. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari apa? Dari syayatin, dari setan-setan yang mengajak manusia, yang mengajak orang-orang beriman kepada jalannya, jalan yang disebut sebagai subul, baik itu dari golongan jin atau manusia. Jika orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dijaga, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan. Ya, jika ia sabar, yakni dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ia selamat di dalamnya, yang menjadikan ia teguh di dalamnya, yang kemudian dengan ilmu pula ia menjadikan dirinya menjauhi tempat tidur, yang dengan ilmu pula dia seolah-olah melihat syurga, wa hurin, wa qusur. Demikian juga dia senantiasa seolah-olah melihat bidadari-bidadarinya, juga istana-istananya, dan juga nikmat-nikmat yang di dalamnya. Demikian juga ya, dia seolah-olah melihat neraka di hadapan kedua matanya. Demikian juga azabnya yang pedih, belenggu-belenggunya, makanan-makanan yang basiknya, minuman-minuman yang panasnya. Maka dari itu dia akan senantiasa memikirkan, mengkhawatirkan kehidupan dia di akhirat, tanpa ada waktu untuk melihat ocehan orang, tanpa ada waktu untuk melihat ya, pujian seseorang, tanpa ada waktu untuk memikirkan manusia berkaitan dengan ya, ocehan mereka. Kan tetapi ia akan senantiasa fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perhatikan, sebagaimana perintah untuk istiqomah itu sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana Ibnul Jauzi yang dinyatakan dalam kitab Tadhkirah, bahwasanya ya, tatkala manusia dirunduk dalam ya, kekhawatiran, kegelapan di alam kubur, di alam barzakh, maka yang akan meneranginya itu adalah amal saleh. Adalah amal saleh. Yang kemudian manusia ya, dimudahkan dalam melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka. Itu adalah dengan apa? Dengan istiqamah. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya istiqamah. Meskipun ada cobaan-cobaan, karena istiqamah itu tidaklah mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan cobaannya. Ya. Wa hum la yuftanun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka tidak diuji, maka semua orang-orang yang menyatakan amanna, kami beriman, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa yang memberikan keistiqomahan kepada kita dan juga diselamatkan dari kesesatan-kesesatan, dari kesyirikan-kesyirikan dan yang lainnya.
Karena ya, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu, dari mana dia akan tahu ini adalah jalan kesesatan atau bukan? Orang yang tahu ilmu, dialah yang akan mengetahui bahwa ini adalah subul. Ala kulli sabil minha syaitan. Orang yang punya ilmu pasti akan tahu inilah subul, yang di dalamnya terdapat syaitan yang mengajak manusia menyeru kepadanya. Waliyadzubillah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.